sini kami akan membahas tentang constitutional engineering. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Tri Astri Lestari dengan NIM 13124039. Nah, poin pertama, kami akan membahas tentang sejarah dan definisi constitutional engineering. Definisi dari constitutional engineering ialah constitutional engineering atau rekayasa konstitusi adalah suatu pendekatan sistematis dalam merancang, memodifikasi, membentuk, dan menerapkan struktur serta proses kelembagaan dalam suatu negara agar dapat mencapai tujuan tertentu seperti stabilitas politik, perlindungan hak asasi manusia, demokrasi yang berfungsi dan membangun berkelanjutan. Istilah ini pertama kali populer digunakan dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara sejak tahun 1980-an, terutama oleh ilmuwan politik Aaron Litzpark yang banyak meneliti sistem pemerintahan dan desain konstitusi di negara-negara pasca kolonial dan transisi demokrasi. Selanjutnya, secara historis konsep rekayasa konstitusi lahir dari kebutuhan negara-negara yang mengalami transisi sistem politik baik dari otoritarisme menuju demokrasi, dari sistem kolonial menuju sistem independen, atau dari sistem konflik menuju perdamaian. Rekayasa konstitusi dipandang sebagai jalan untuk menciptakan konsensus sosial politik dengan mendesain institusi yang eksekutif, adaptif, dan responsif terhadap keragaman etis, agama, bahasa, dan ideologi dalam masyarakat. Beberapa contoh penting dari penerapan rekayasa konstitusi antara lain Afrika Selatan pasca apartheid 1946, Timur Leste pasca kemerdekaan, dan Indonesia pasca reformasi 1999-2002 melalui amandemen Undang-Undang 1945. Penerapan constitutional engineering di Indonesia. Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia menjadi salah satu negara yang secara aktif melakukan rekayasa konstitusional sebagai respon atas krisis legitimasi dan otoritarianisme masa Orde Baru. Penerapan constitutional engineering di Indonesia sangat tampak dalam 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu lebih tepatnya pada tahun 1999 sampai 2002. Tujuan dari amandemen tersebut antara lain membatasi kekuasaan presiden, yaitu check and balance, memperkuat lembaga legislatif DPR dan DPD, menjamin perlindungan HAM, yaitu dimasukkannya pasal-pasal HAM secara eksplisit, memperkenalkan pemilu langsung untuk presiden dan kepala daerah. Berikutnya contoh kasus penerapan. Yang pertama, membentuk Mahkamah Konstitusi (MK). Didirikan melalui amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001. MK berfungsi untuk menjaga kemurnian konstitusi, menyelesaikan sengketa hasil pemilu, membubarkan partai yang bertentangan dengan konstitusi, serta menguji undang-undang terhadap UUD
Ini adalah bentuk nyata dari desain kelembagaan baru hasil rekayasa konstitusi. Yang kedua, pemilu langsung dan desentralisasi. Pemilu langsung untuk memilih presiden, gubernur, bupati, dan wali kota merupakan hasil dari constitutional engineering. Demikian juga dengan penguatan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan sendiri sesuai prinsip demokrasi lokal. Yang ketiga, membentuk Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. DPD dibentuk untuk menampung aspirasi daerah dalam sistem legislatif nasional, meskipun masih dibatasi kewenangannya. Untuk keberadaan DPD adalah upaya untuk menciptakan bikameral yang lebih representatif. Ketiga, yaitu kesimpulan kelompok tentang evaluasi konstitusional engineering di Indonesia. Constitutional engineering di Indonesia merupakan respon yang sangat penting dan relevan terhadap dinamika sosial sampai politik pasca reformasi. Upaya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembentukan lembaga baru menunjukkan bahwa negara berusaha membangun sistem dan pemerintahan yang demokratis, adil, dan akuntabel. Namun demikian, beberapa tantangan yang masih harus diselesaikan antara lain ketimpangan wewenang antara lembaga tinggi negara, lemahnya fungsi pengawasan legislatif, belum optimalnya peran DPD dalam pengambilan keputusan nasional, dan masih tingginya praktik korupsi dan politik transaksional. Maka dari itu, rekayasa konstitusional tidak berhenti hanya pada perubahan norma hukum, tetapi harus disertai dengan budaya politik yang demokratis dan partisipatif. Kualitas pelaksanaan konstitusi sangat tergantung pada aktor politik dan masyarakat sipil yang mendukung sistem demokrasi substantif. Dengan demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4 untuk tugas UAS Hukum Tata Negara kali ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.